jalan berlobang-lobang. Nikmat juga menikmati jalan berlobang-lobang. Tetapi juga ada jalan yang bagus. Pertanyaannya, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Atau mungkin ada banyak orang sekarang ini karena sibuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi, sudah tidak cari Tuhan lagi. Hanya cari Tuhan ketika gedung gereja ini diberkati. Sesudah itu sudah tidak cari Tuhan lagi. Ya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita perlu cari Tuhan. Dan Tuhan itu ada dalam diri kita, dalam diri sesama, ada di mana-mana. Tetapi Tuhan secara khusus tinggal dalam gedung gereja. Dalam gedung gereja. Seperti gedung gereja ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya gedung gereja ini selesai. Tuhan campur tangan lewat donatur, ada yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan campur tangan juga kepada umat. Tuhan campur tangan lewat pemerintah. Semoga ada pemerintah yang bangun gedung ini. Karena kalau tidak, ya jangan pilih lagi itu pemerintah yang janji-janji tapi parlente, ya, dusta-dusta. Semoga ada, saya sangka ada juga. Tuhan bekerja lewat pemerintah untuk membantu pembangunan gedung ini. Tuhan bekerja juga kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat Katolik, tetapi masyarakat Protestan, Muslim, dan masyarakat lain. Berkat campur tangan Tuhan, gedung gereja ini ada. Kita bersyukur dan kita berterima kasih. Karena itu, jaga baik-baik gedung gereja ini, baik bagian dalam maupun bagian luar. Kelihatannya bagian luar masih luas. Jadi Pastor Nelson, ya, saya wajibkan dan saya akan kontrol supaya tanam pohon-pohon di sekitar gereja ini, tanam buah-buahan dan sebagainya. Jadi kita harus jaga bagian luar dan bagian dalam, harus indah. Saya suka bahwa gedung-gedung gereja Katolik harus menampilkan keindahan. Bukan hanya ketika diberkati, tapi indah. Sehingga kita bisa memberi contoh kepada gedung-gedung ibadah lain. Lihat gedung gereja Katolik. Dalamnya, luarnya bersih, bagus, penuh dengan bunga-bunga dan sebagainya. Mari kita kasih contoh bahwa tempat ibadah kita jaga, rawat dengan baik, dan ada keindahan di sini, ya. Jadi gedung gereja ini merupakan tempat Tuhan tinggal. Dalam gedung gereja Tuhan berjumpa dengan manusia. Seperti kita dengar dalam bacaan pertama, Tuhan berkata kepada umat Israel, ingat, Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan. Mereka sekarang sudah terbebas. Tuhan ingatkan. Begitu juga kalau kita datang ke gereja melalui sabda Tuhan, maka kita diingatkan bahwa Tuhan itu baik. Karena itu orang-orang pemalas ke gereja, mereka lupa Tuhan.
muka mereka seperti suwangi-suwangi. Saya dengar banyak suwangi di sini. Ya, suwangi adalah ilmu hitam, dan juga orang yang memiliki ilmu hitam disebut suwangi juga. Ada laki-laki, ada perempuan. Saya dengar ada suwangi besar di sini, mempunyai 90 ilmu. Biasa suwangi-suwangi itu berpakaian aneh-aneh, seperti orang gila. Karena biasa mereka keluar malam. Ya, hati-hati keluar malam. Nanti ditangkap suwangi. Tetapi sebelum dia tangkap, kita tangkap dia. Karena kurang ajar ini suwangi-suwangi ini, ya, merusak manusia. Ya, itu seringkali orang-orang di sini begitu takut dengan suwangi-suwangi. Karena barangkali orang yang takut itu dia juga suwangi. Jadi saling menakutkan suwangi-suwangi ini. Ya. Jadi datanglah ke gereja. Tuhan itu mengatasi suwangi-suwangi. Mengatasi suwangi-suwangi yang ada di sini. Tapi seperti saya katakan juga di Erom, juga ada suwangi-suwangi modern yang sangat ditakuti, yakni Sopi. Itu suwangi modern ini. Dan orang yang minum Sopi itu mata merah seperti mata setan, ya. Suami mata merah, anak mata merah, istri lebih merah lagi. Akhirnya keluarga itu disebut keluarga merah karena minum Sopi atau main judi. Judi itu suwangi modern juga. Ya, bisa membunuh orang ini judi. Berapa banyak keluarga mati karena judi. Uang disikat karena judi. Dan biasa judi kalau di kampung begini, di mana banyak orang NTT, mereka main judi saat orang mati. Seringkali orang mati masih di Merauke, mereka sudah mulai main judi di rumah, menyambut yang meninggal itu dengan judi. Saya dengar saja, betul, tapi saya rasa betul. Ya, banyak orang mati karena judi, suwangi modern. Lebih baik datang pada Tuhan daripada memiliki suwangi modern ini. Ya, akhirnya mati karena suwangi modern. Jadi datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan tinggal di baitnya yang suci ini. Dan di dalam baitnya yang suci Tuhan berjumpa dengan masyarakat, dengan umat. Dan kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu kita berjuang juga membangun gereja. Syukur di sini ada banyak donatur yang bantu. Kita berjuang membangun gereja karena kita tahu gereja itu adalah rumah Tuhan. Kita selamat karena Tuhan. Emang kita perlu cari duit, oke. Duit itu bagus. Kita perlu cari kesenangan-kesenangan duniawi, bagus juga. Kita perlu juga untuk cari jabatan-jabatan kita, bagus juga. Tetapi yang paling bagus di atas segala-galanya, kita cari Tuhan. Karena yang memberikan kedamaian adalah Tuhan. Dan ini ada kata-kata bagus dari Paus Fransiskus, luar biasa, dalam kaitan dengan Beato Carlo Acutis yang digelar kudus beberapa tahun lalu. Seorang remaja milenial, ya, remaja milenial seperti remaja sekarang ini, tetapi dia digelar kudus karena apa? Ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Kalau kita ingin bahagia, maka utamakan Tuhan, utamakan perkara-perkara Tuhan, dan juga melayani. Ini syarat kebahagiaan. Memang ada kebahagiaan lain, tapi kebahagiaan palsu, bukan abadi.
kebahagiaan abadi ialah utamakan Tuhan, utamakan perkara-perkara Tuhan, dan melayani. Paus Benediktus sebelum dia meninggal, dia berkata demikian, Tuhan, aku mengalami banyak susah, tetapi Engkau senantiasa mencintai aku. Utamakan perkara Tuhan. Dan itu terjadi kalau kita rajin ke gereja. Kita baca kitab suci, merayakan Ekaristi. Karena itu saya harap dengan hadirnya gedung gereja ini, khususnya umat Katolik, mengutamakan perkara Tuhan. Dan kalau mengutamakan perkara Tuhan, kejahatan akan habis dan menurun di tempat itu. Saya lihat kalau satu kampung orang mabuk-mabuk, berarti suanggi-suanggi yang menguasai kampung itu. Setan-setan, baik setan kurus, setan gemuk, ya, dan setan-setan lain. Kalau di dalam kampung itu banyak orang mabuk, banyak pencuri dan sebagainya, pasti setan yang menguasai tempat itu. Tetapi di mana kampung ada kedamaian, ada ketentraman, ada persaudaraan, maka kampung itu pasti dikuasai oleh Tuhan. Anak-anak muda bagus, rajin sekolah. Saya sering kali lihat anak-anak muda ini ya di Merauke, banyak anak muda minum lem abon, ya, sehingga muka mereka penuh lem. Mereka banyak juga orang Katolik, pemuda, jalan ke sana, jalan ke sini. Bahkan mereka jadi pencuri. Ada satu anak muda Katolik mencuri motor di keuskupan. Mamanya datang, kasihanilah anakku. Kasihani apa? Ibu juga harus masuk penjara karena tidak mendidik anak. Itu berarti anak ini, remaja Katolik ini, dia sudah lupa Tuhan sehingga dia mencuri. Karena anak-anak tidak cari Tuhan lagi. Akhirnya kacau di dalam masyarakat, di dalam rumah tangga. Dan gedung gereja ini mengingatkan masyarakat ada Tuhan. Datang, dengarkan sabdanya, suaranya, ya, sehingga kita hidup baik, hidup benar, hidup suci, ya. Saya dari keluarga sederhana. Keluarga kami itu sederhana, rumah kami juga sederhana. Bersaudara 6, 1 sudah meninggal, tapi 5 ada di biara. Ya, ada uskup, ada pastor, ada suster, ada bruder juga, frater. Orang bertanya, kenapa? Itu karena orang tua memberi contoh. Selalu mengingat kami, hei anak-anak, ada Tuhan. Karena itu rajin ke gereja, berdoa. Akhirnya ya, boleh-boleh juga. Walaupun bukan kaya sekali, tapi boleh-boleh juga menyumbangkan 5 anak untuk kepentingan gereja dan masyarakat. Karena hidup dalam perkara Tuhan. Ya, keluarga hidup dalam perkara Tuhan. Begitu juga Anda. Gereja adalah tanda kehadiran Tuhan. Dan selanjutnya saudara-saudari, kalau kita ingin kuat, maka fondasi hidup kita harus kuat. Gedung gereja ini kuat karena fondasinya kuat. Begitu juga hidup kekristenan, hidup gereja, hidup kita yang dilambangkan dengan gedung gereja ini kuat. Kalau fondasi kehidupannya harus kuat, supaya kuat
tidak hancur. Seringkali orang merasa bahwa fondasi kehidupannya kuat kalau saya banyak duit. Fondasi kehidupan saya akan kuat kalau saya penuh dengan jabatan. Kepala ini, kepala itu, dan kepala batu juga. Fondasi kehidupan saya akan kuat kalau kesenangan-kesenangan duniawi dialami. Tidak kuat. Ada seorang yang sangat kaya, John Rockefeller dari Amerika Serikat. Masih umur 30 tahun Tuhan, dia sudah menguasai kilang-kilang minyak di Amerika. Umur 50 tahun dia sudah menjadi orang terkaya di dunia. Tetapi pada umur itu dia tergeletak di rumah sakit. Tidak bisa makan ini, makan itu, dan sebagainya. Dan dia berkata, John Rockefeller, saya banyak uang, saya bisa membeli makanan apa saja, tapi sekarang saya dilarang makan ini, makan itu, makan sana. Dikatakan oleh dokter, 1 tahun lagi kau mati. Tapi tidak mati. Karena apa? Dia akhirnya menyumbangkan kekayaannya untuk penyelidikan jantung, TBC, dan malaria. Tetapi yang istimewa John Rockefeller ini, dia rajin ke gereja. Dan bukan hanya rajin ke gereja, orang yang kaya sekali, tetapi dia datang membersihkan gereja. Orang pada heran, orang kaya tapi membersihkan gedung gereja, karena dia tahu Tuhan ada dalam gedung gereja itu. Dia bersihkan. Apa yang terjadi? Dia sembuh dari penyakit, dan dia baru mati umur 97 tahun. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan yang dia temukan dalam gedung gereja yang sudah lama dia lupa. Seolah-olah yang utama adalah kilang minyak yang menghasilkan uang. Padahal Tuhan di atas segala-galanya. Marilah kita berdoa supaya gedung gereja ini membuat orang di sini, Katolik, Protestan, Muslim, menjadi orang-orang baik. Orang-orang baik. Saya ingin mengakhiri khotbah saya ini dengan kata-kata dari Paus Yohanes Paulus II, seorang santu. Beliau mengatakan, jangan takut, bukalah pintu bagi Kristus yang selalu memiliki sesuatu yang luar biasa untuk hidup kita. Bukalah pintu bagi Kristus. Kristus hadir dalam gedung gereja ini. Semoga demikian.